Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Halo Nana, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Milka. Kita mau ngapain nih Ibu Milka? Kita mau beribadah. Oh gitu ya. Anak-anak sudah siap belum? Yuk kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita akan menyanyi dulu memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, guru berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan. Sekali lagi ya anak-anak. Matahari bersinar terang, guru berkicaulah senang, harum semerbak bunga di taman, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Anak-anak, Ibu Yayu mau tanya sama Ibu Milka, tapi berdoa dulu ya, baru nanti Ibu bertanya sama Ibu Milka. Ada satu yang ganjal di hati Ibu Yayu yang ingin Ibu Yayu tanyakan. Tapi sebelum Ibu Yayu tanya sama Ibu Milka, Ibu Milka mau pimpin dulu kita dalam doa pembukaan ya. Silakan Ibu Milka. Ayo anak-anak, kita ambil sikap berdoa yang benar. Tangannya dilipat, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kami akan memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Tuhan, tolong berkati dari awal hingga selesai ibadah kami. Di doa kami, haleluya, amin. Nah, apa tadi yang akan ditanyakan? Oh iya Bu Milka, Bu Yayu pernah lihat orang nggak bisa berjalan loh padahal ada kakinya. Oh, Kenapa itu? anak-anak, orang yang tidak bisa berjalan itu disebut orang lumpuh, Bu Yayu. Oh gitu ya, bisa sembuh nggak itu? Bisa dong, asalkan kita berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan pasti sembuhkan. Oh gitu ya. Iya, Bu Yayu. Kalau gitu kita menyanyi dulu kita ya, memuji Tuhan ya. Kita akan memuji Tuhan, orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan. Lagu kita, orang yang lumpuh berjalan hap hap hap. Ya. Yang lumpuh berjalan hap hap hap, yang buta melihat hip hip hip, yang tuli mendengar hap hap hap. Yesusku ajaib, luar biasa. Yang lumpuh berjalan hap hap hap, yang buta melihat hip hip hip, yang tuli mendengar hap hap hap. Yesusku ajaib, luar biasa. Yesusku ajaib, luar biasa. Bu Milka, berarti Tuhan Yesus itu bisa jadi sahabat kita ya? Bisa dong, Bu Yayu. Caranya? Kita rajin beribadah kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Rajin baca Alkitab, Bu Yayu. Oh, anak-anak dengar itu ya? Kita lakukan yuk ya. Kita akan menyanyi apa lagi nih, memuji Tuhan Bu Milka? Nah, kita mau nyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang
yang setia. Siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Anak-anak duduk yang rapi, duduk dengan tenang, jangan kemana-mana, kita mendengar firman Tuhan. Shalom anak-anak. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bagaimana sikap doa yang benar? Ya, duduk manis dan melipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Ibu akan membacakannya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah, anak-anak, hari ini tema firman Tuhan kita adalah Yesus mengampuni dan memulihkan. Yesus mengampuni dan memulihkan. Ada yang tahu arti kata mengampuni? Mengampuni itu adalah memaafkan. Memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Lalu kata memulihkan itu sama dengan menyembuhkan. Dan Yesus adalah satu-satunya pribadi atau Allah yang dapat mengampuni dan memulihkan atau menyembuhkan seluruh keadaan hidup kita. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar tentang orang lumpuh yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pada suatu hari ketika Yesus berada di suatu kota bernama kota Galilea, di sana Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang banyak. Tidak hanya mengajar saja anak-anak, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang hadir saat itu yang dalam keadaan sakit. Ketika Tuhan Yesus mengajar kepada orang banyak, orang lumpuh di sana juga ada ya anak-anak, dan itu yang akan kita belajar hari ini. Nah, orang lumpuh itu artinya orang yang tidak bisa berjalan. Lalu bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Nah, ada 4 orang temannya yang membantu orang lumpuh itu untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka mengangkat orang lumpuh itu, membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Tetapi sangat disayangkan, karena orang lumpuh itu tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena pada saat itu orang sangat banyak yang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Jadi orang lumpuh itu bersama sahabat-sahabatnya tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sangat disayangkan ya. Tetapi keempat orang sahabat dari orang lumpuh itu punya cara yang lain untuk bisa bertemu dengan Tuhan
Ya, caranya mereka mengangkat orang lumpuh itu di atap rumah. Mereka mengangkat orang lumpuh itu, membawanya di atap rumah. Nah, atap rumah pada saat itu di dalam Alkitab dituliskan atapnya itu masih terbuat dari tanah. Dan atapnya itu sangat keras, sangat kuat. Dan hampir tidak bisa untuk dibongkar. Tetapi keempat orang sahabat orang lumpuh itu berusaha membongkar atap itu supaya sahabat yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Mereka berhasil. Ya, mereka berhasil membongkar atap itu dan menurunkan orang lumpuh itu tepat di hadapan Tuhan Yesus. Tepat di hadapan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berdiri, orang lumpuh itu diturunkan tepat di hadapan Tuhan Yesus. Lalu ketika Tuhan Yesus melihat usaha yang dilakukan oleh keempat sahabat orang lumpuh itu dan melihat orang lumpuh ini, apa yang Yesus katakan? Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Ya, dosamu sudah diampuni. Ketika Tuhan Yesus melihat usaha dari keempat sahabat orang lumpuh ini dan melihat orang lumpuh ini, Tuhan Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Nah, ketika Yesus mengatakan seperti itu, orang banyak yang hadir pada saat itu tidak suka dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia siapa? Kok dia bisa mengatakan bahwa dia bisa mengampuni dosa orang lumpuh ini? Orang yang hadir pada saat itu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu satu-satunya yang bisa mengampuni semua orang yang berdosa. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang hadir pada saat itu, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni." Ya, Tuhan Yesus itu adalah anak manusia ya, tetapi dia tidak berdosa. Dia adalah anak manusia tetapi tidak berdosa. Itulah yang membedakan kita sebagai manusia biasa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah anak manusia tetapi dia tidak berdosa. Kita yang ada sekarang adalah manusia yang berdosa. Nah, anak-anak, dilihat dari jawaban Tuhan Yesus ketika dia menjelaskan kepada orang-orang banyak pada saat itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu. Yesus berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah, apa artinya? Itu artinya Tuhan sudah menyembuhkan orang lumpuh itu. Orang lumpuh itu sudah bisa berjalan. Nah, ketika Tuhan mengatakan seperti itu, orang lumpuh itu lalu berdiri dan berjalan. Akhirnya orang lumpuh itu bisa berjalan ke sana kemari. Nah, anak-anak, ketika Tuhan Yesus melakukan hal yang seperti itu, menyembuhkan orang lumpuh itu, orang banyak yang hadir pada saat itu heran melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya, mereka heran. Kok bisa ya Tuhan Yesus ini bisa menyembuhkan orang yang lumpuh dan bisa berjalan? Ya, bisalah karena dia adalah Tuhan. Ya, karena dia adalah Tuhan. Nah, anak-anak, kenapa hanya Yesus yang bisa mengampuni dan bisa memulihkan atau menyembuhkan orang yang sakit? Seperti yang Ibu Armi tadi katakan bahwa hanya Yesus yang bisa karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia dan juga berkuasa menyembuhkan semua penyakit apapun itu. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni, bahkan menyembuhkan, dan kita bisa sembuh dan bisa kembali melakukan aktivitas kita. Nah, Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu
bisa diartikan sebagai mujizat ya anak-anak. Tuhan Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang lumpuh itu dengan tujuan supaya semua orang yang melihat, semua orang yang mendengar, melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan, tujuan Tuhan menyembuhkan orang lumpuh itu supaya semua orang yang melihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, kita semua adalah manusia yang berdosa. Dari Adam sampai kita yang sekarang, kita adalah manusia yang berdosa. Dan kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bertemu dengan Allah? Caranya adalah kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Ya, anak-anak harus sadar bahwa anak-anak itu adalah manusia yang berdosa. Dari dalam kandungan pun kita sudah dikatakan sebagai manusia yang berdosa. Dan juga tidak hanya sadar anak-anak, kita juga harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Caranya bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan, mengakui semua dosa yang kita lakukan. Contohnya dosa yang kita lakukan seperti berbohong, seperti mencuri, seperti melawan orang tua, atau merebut mainan kakak atau adik. Nah, kita harus mengakuinya di hadapan Tuhan dan kita berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan tidak sampai di situ saja ya anak-anak, kita juga harus meminta ampun kepada Tuhan dan juga meminta Tuhan Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Anak-anak, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang mengampuni dosa manusia dan juga satu-satunya Tuhan yang bisa menyembuhkan semua orang yang sakit. Dan kita dalam keadaan apapun, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan mengakui semua dosa kita dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus mengampuni semua dosa kita. Demikian untuk renungan kita hari ini. Kita akan sama-sama sekali lagi membaca dari Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Kita berdoa untuk menutup renungan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa hanya Engkaulah Yesus yang satu-satunya yang dapat menyembuhkan, bahkan dapat mengampuni akan semua dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kami, dan Tuhan mampukan kami supaya kami terus hidup taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Ibu Arni kembalikan kepada Ibu Yayu dan Ibu Hilka. Bye-bye. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memang sangat luar biasa. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang lumpuh. Tuhan Yesus adalah sahabat kita, bukan hanya menyembuhkan orang-orang yang sakit, bahkan Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Untuk itu anak-anak, kita juga harus terus berdoa, beriman, dan terus bersandar kepada Tuhan. Ya, anak-anak, kita memuji nama Tuhan. Ada orang lumpuh.
sampai di sini. Tapi ingat anak-anak, walaupun belum bisa sekolah minggu ke gereja, kita sekolah minggunya bagaimana mereka? Kita bisa sekolah minggu melalui online. Oh, bisa ada melalui online ya? Jadi lewat mana? Lewat HP bisa? Bisa lewat HP, bisa lewat TV. Nah, anak-anak, jangan hanya ingat lihat kartun saja. Sekolah minggu dulu, baru nonton kartun, oke? Sebelum kita tutup ya anak-anak, kita memuji Tuhan. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Ayo, berdiri. Tutup matanya, tunduk kepala sedikit, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah mau menjadi sahabat kita, sudah menyembuhkan kami, sudah mengampuni dosa-dosa kami. Ajarkan kami Tuhan selalu lebih dekat kepadamu, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih berkat-berkat Tuhan kepada kami, orang tua kami, dan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa saat ini. Amin. Anak-anak, sampai sekian ibadah kita hari ini. Untuk itu anak-anak, karena kita masih berjumpa nanti lagi, ayo kita sama-sama ucapkan God bless.